Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sistem moneter dan proses penciptaan uang. Saya Tesya Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bank sentral dan sistem perbankan. Pengertian bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Bank sentral adalah lembaga yang dimiliki oleh pihak swasta dalam suatu pemerintah negara yang memiliki tanggung jawab atas stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, menjaga tingkat inflasi dan seluruh sistem keuangan dalam suatu negara. Peran bank sentral di Indonesia sendiri diserahkan pada Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh yang independen atas peraturan dan pengawasan berbagai kegiatan lembaga keuangan Bank Indonesia. Tugas Bank Sentral, seperti yang sudah dijelaskan di atas, Bank Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri yang harus dilakukan dengan baik, yaitu menetapkan serta menjalankan kebijakan moneter di Indonesia, serta menjaga tingkat kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Berdasarkan pengertian bank sentral tersebut, berikut ini adalah penjelasan tugas bank sentral. Yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Wewenang bank sentral. Yang pertama yaitu kewenangan membuat kebijakan moneter. Kedua, kewenangan mengatur sistem pembayaran. Dan yang terakhir, kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan. Dalam Black Law Dictionary, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu tentang proses penciptaan uang dan faktor-faktor yang menentukan jumlah uang beredar. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar adalah kebijakan bank sentral berupa hak otonom dan kebijakan moneter, meliputi politik diskonto, politik pasar terbuka, politik kas rasio, politik kredit selektif dalam mencetak dan mengedarkan uang kartal. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah melalui Menteri Keuangan untuk menambah peredaran uang dengan cara mencetak uang logam dan uang kertas yang nominalnya kecil. Yang ketiga, Bank Umum dapat menciptakan uang giral melalui pembelian saham dan surat berharga. Yang keempat, tingkat pendapatan masyarakat. Yang kelima, tingkat suku bunga bank. Yang keenam, selera konsumen terhadap suatu barang. Semakin tinggi selera konsumen terhadap suatu barang, maka harga barang tersebut akan terdorong naik, sehingga akan mendorong jumlah uang yang beredar semakin banyak. Demikian sebaliknya. Yang ketujuh yaitu harga barang. Selanjutnya, kebijakan kredit dari pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Aprilia, NPM 1951020032. Saya di sini sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang peralatan kebijakan moneter. Yang merupakan alat kebijakan moneter adalah pengendalian kredit umum, pengendalian kredit selektif, dan moralization. Pengendalian kredit umum terdiri dari tiga, yaitu Reserve Requisition Policy, Open Market Operation, dan Reduced Contract Policy. Kebijakan pasar terbuka, Open Market Operation. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai suatu tujuan. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi, disebut juga dengan kebijakan uang ketat, Check Money Policy. Kebijakan moneter kontraktif policy yang disebut kebijakan uang ketat, Check Not Policy, adalah kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar. Adapun tujuan ekonomi moneter adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan neraca pembayaran internasional yang seimbang, menunjukkan stabilisasi ekonomi di suatu negara. Agar neraca pembayaran internasional seimbang, maka pemerintah sering melakukan kebijakan moneter.
Secara umum, fungsi dari kebijakan moneter adalah menjaga iklim investasi dalam sebuah negara, meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas terhadap mata uang asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Kurniawan. Saya akan menjelaskan yang bab 5, yaitu yang yaitu tentang pengelolaan uang rupiah, yaitu ada perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengendaraan, pencabutan atau penarikan, dan pemusuhan. Pengelolaan uang rupiah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Bank Indonesia diberikan tugas dan kewenangan pengelolaan uang rupiah mulai dari tahapan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan, sampai dengan pemusnahan. Bahwa pengelolaan uang rupiah perlu dilakukan dengan baik dalam mendukung terpeliharanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Pengelolaan uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dituju untuk menjamin tersedianya uang rupiah yang layak edar, demonstrasi sesuai tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan kepentingan nasional. Perencanaan uang rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan menetapkan bersamanya jumlah dan jenis pecahan berdasarkan perkiraan kebutuhan rupiah dalam periode tertentu. Dalam melakukan perencanaan jumlah uang yang dicetak dilakukan dengan memperhatikan asumsi tingkat inflasi, asumsi pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, kebijakan perubahan harga uang rupiah, kebutuhan masyarakat terhadap jenis pecahan dan rupiah tertentu, tingkat pemalsuan, dan faktor lainnya yang mempengaruhi perencanaan uang rupiah. Terdiri dari dua jenis, yang itu yaitu perencanaan percetakan uang rupiah dan perencanaan uang rupiah emisi baru. Penggantian uang yang dimusnahkan karena tidak layak edar, yaitu perkiraan jumlah uang yang akan dimusnahkan oleh Bank Indonesia. Saat ini Bank Indonesia menetapkan jumlah kas minimum sebesar 2 hari rata-rata outflow bulanan kantor pusat Bank Indonesia, 1 minggu rata-rata outflow bulanan untuk kantor di Bank Indonesia di wilayah Jawa, dan minggu rata-rata outflow bulanan untuk kantor Bank Indonesia di wilayah non-Jawa Sumatera. Itu jumlah iron stock nasional ditetapkan sebesar 15% dan uang kertal yang diedarkan.